ketika pihak yang berwajib menemukan unsur-unsur pidana dan itu semuanya sudah terpenuhi, Anda bisa terkena pidana penjara tersebut. Dan ancaman hukumnya sudah jelas. Tadi yang saya sebutkan, mulai dari 4 tahun, 7 tahun, sampai dengan 8 tahun. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Alhamdulillah teman-teman, bersua kembali dengan bengkel hukum Mr. Jamal yang tetap setia menemani teman-teman semua untuk mengupas tuntas permasalahan dunia pinjol alias pinjaman online beserta pembahasan dari sudut pandang dunia hukum. Teman-teman, kali ini saya akan membawakan salah satu tema, yaitu hati-hati, hutang pinjol Anda bisa berujung pidana. Jadi jangan pernah lengah dan jangan pernah merasa jumawa bahwa hutang pinjol Anda ini tidak akan menyeret Anda kepada ranah pidana. Tapi sebelumnya, seperti biasa, beli saya support untuk tetap terus membersamai kalian di dunia pinjaman online seperti ini untuk mengupas tuntas. Itu dengan cara apa? Dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan loncengnya agar setiap uploadan terbaru dari video-video saya, teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya. Dan yang merasa bahwa video-video saya bermanfaat, silahkan di-share ke berbagai media sosial. Insya Allah bermanfaat ya buat teman-teman semua. Seperti tadi saya kupas bahwa hati-hati, utang pinjaman online Anda bisa berujung pidana. Kenapa bisa? Lah Pak, itu kan masuk perdata. Pak, pinjol itu kan urusannya ranah perdata. Kenapa Bapak bisa ngomong bahwa ini bisa masuk pidana? Bisa, teman-teman. Hati-hati. Ini sangat bisa masuk ke ranah pidana. Khususnya masuk di pasal 263, 264, 266, 378 KUH Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini bisa masuk. Hati-hati makanya ya. Nanti saya akan kupas satu demi satu. Apa sih di pasal-pasal tersebut dari 263, tadi yang saya sebutkan 264, 266, dan 378 KUH Pidana. Saya akan rincikan, saya akan sebutkan pasal ini satu demi satu. Agar teman-teman juga tercerahkan dan teman-teman juga bisa mengetahui saya sudah melanggar tidak ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Oke, kita bahas di pasal KUH Pidana, akan saya bacakan ya. Yaitu barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ngeri ya. Jadi dalam pasal ini, yaitu pasal di bab 12 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tentang pemalsuan surat. Hati-hati teman-teman, ketika teman-teman memalsukan dokumen untuk suatu maksud memuluskan proses perjalanan hutang Anda di pinjaman online, ini Anda bisa terjerat pasal ini. Makanya jangan merasa bahwa pinjol itu perdata, tidak. Tapi kalau kalian dari awal mula melakukan akad kredit secara online ini dengan pihak pinjol, bisa saja terjadi Anda melanggar pasal ini ketika Anda menyajikan dokumen-dokumen yang palsu, dokumen-dokumen yang tidak semestinya, atau dokumen yang bukan sebenarnya. Paham ya sampai di sini teman-teman semua? Di pasal 263 ini diatur tentang pemalsuan surat. Hati-hati. Lalu Anda juga bisa melanggar di pasal 264. Yaitu tentang pemalsuan surat yang diancam pidana sampai 8 tahun. Hati-hati. Jika dilakukan terhadap, jika dilakukan terhadap 1. Akta-akta otentik, 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya, ataupun dari suatu lembaga umum
3. Surat sero, surat hutang, sertifikat sero atau hutang atau suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, dan maskapai. 4. Talon, tanda bukti dividen, bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan pengganti surat-surat itu. 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Nah, hati-hati. Ini ancamannya sampai 8 tahun, teman-teman. Tidak main-main. Makanya, ketika Anda kemarin melakukan akad kredit secara online ya, ketika Anda membuka App Store, banyak sekali ringkasan-ringkasan yang harus Anda setujui. Apakah Anda setuju dengan ketentuan-ketentuan kami? Ya, itu kan masuk ke persyaratan yang diajukan secara elektronik ya. Hati-hati. Kalau Anda menyajikan saat itu misalnya KTP palsu, dokumen-dokumen palsu, hati-hati. Pasal-pasal pidana ini bisa menjerat Anda kalau dari pihak dari pinjaman online mau melaksanakannya. Kalau tidak, ya Anda mujur. Tapi hati-hati, apapun terjadi, waspadalah. Jangan pernah menyajikan sesuatu, baik itu urusan pinjol maupun urusan apapun, dengan akta-akta atau dokumen-dokumen yang palsu. Karena ini sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, ini di pasal 264. Lalu, ada lagi. Ini di pasal 266 di KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang berbunyi, barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud atau untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Nah, ini diancam ya. Jika menimbulkan kerugian, ancaman pidana penjaranya itu sampai dengan 7 tahun, teman-teman. Ngeri. Sampai dengan 7 tahun. Ini sudah diatur di undang-undang. Hati-hati. Makanya kenapa saya bilang ya, jangan ceroboh, jangan mentang-mentang pinjaman online ini sesuatu hal yang tidak langsung ketemu tatap muka ketika melakukan perjanjian, tapi Anda ceroboh atau Anda emang berniat dengan cara memalsukan seluruh dokumen-dokumen. Hati-hati, Anda bisa kebentur dengan aturan-aturan yang sudah baku di negara kita, yaitu yang sudah diundangkan di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini salah satu yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di bab ke-25, yaitu tentang perbuatan curang di pasal 378. Tentu teman-teman sudah pernah, ada beberapa yang sudah mendengar, yaitu di pasal 378 atau dikenal dengan pasal penipuan, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang. Nah, maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini pidana penjara paling lama 4 tahun. Hati-hati, teman-teman. Itu pasal demi pasal yang tadi saya sebutkan, dari pasal 263, 264, 266, dan 378 di bab 25 tentang perbuatan curang, atau pasal ini dikenal dengan pasal penipuan. Hati-hati ya, teman-teman semua. Ketika Anda mau melakukan aktivitas apapun, apalagi ini yang kita bahas adalah tentang masalah pinjaman online. Hati-hati. Makanya kenapa tadi saya sebut judul ini, hati-hati bahwa perbuatan Anda yang tadinya perdata urusannya bisa menjadi pidana ketika Anda melanggar pasal demi pasal tadi yang saya sebutkan. Ya, Anda jangan merasa bahwa segala semua yang berbau dengan hutang itu adalah urusan perdata. Tidak. Kalau kalian melakukan sesuatu dan itu melawan hukum, seperti yang tadi disebutkan, ketika pihak yang berwajib menemukan unsur-unsur pidana dan itu semuanya sudah terpenuhi, Anda bisa terkena pidana penjara tersebut. Dan ancaman hukumnya sudah jelas. Tadi yang saya sebutkan, mulai dari 4 tahun, 7 tahun, sampai dengan 8 tahun. Namun, di pasal 19 ayat 2 di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di sana dijelaskan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian piutang. Nah, ini kan yang diatur tadi bukan karena Anda melanggar, tapi ketika Anda tidak sanggup menyelesaikan utang piutang, ya murni
Anda tidak sanggup menyelesaikan utang piutang, Anda macet, Anda gagal bayar, Anda tidak sanggup melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya. Nah, ini masuknya ke sini. Jadi tidak bisa tuh serta-merta mereka mau menjerat Anda, untuk memenjarakan Anda, untuk mempidana penjarakan Anda, karena di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ini udah jelas berbunyi ya, tidak seorang pun bisa dipidana penjara karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban membayar utang piutang. Tapi tadi yang saya sebutkan, bila Anda melanggar atau melawan hukum ketika Anda melakukan akad kredit tadi dari awal, ketika Anda memproses kredit untuk mendapatkan dana dengan dokumen-dokumen palsu, keterangan palsu, sesuatu hal yang palsu pada awal pemberian atau proses kreditnya, itu yang saya maksud, yang bisa menjerat Anda untuk dipidana penjara. Oke teman-teman, tercerahkan ya. Jadi kalau teman-teman mendapati hal-hal ancaman-ancaman dari DC atau dari yang mengaku dari advokat atau mengaku dari kuasa hukum yang menyatakan bahwa Anda akan kami proses secara pidana, Anda yakinkan dulu dalam diri Anda bahwa Anda tidak melakukan perbuatan curang atau perbuatan yang tadi saya bilang melawan hukum dengan cara memalsukan semua dokumen. That's it. Anda berarti lolos dan Anda tidak akan bisa dipidana penjara. Karena undang-undang berkata kalau misal memalsukan dokumen, sementara Anda merasa Anda tidak memalsukan dokumen, Anda tidak akan pernah dilakukan proses pidana. Nah, sampai di sini jelas ya bahwa tidak ada sesuatu hal yang perlu ditakutkan dengan ancaman-ancaman maupun teror yang dilakukan oleh para DC pinjaman online ataupun teror-teror intimidasi yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum dari pinjaman online ini. Kalian menonton ini saya yakin sudah cerah, kalian sudah jelas bahwa hal-hal yang berbau dengan ancaman tersebut kalian bisa abaikan selagi kalian baik-baik saja. Sekali lagi kalian baik-baik saja. Baik dalam artian kalian tidak menyuguhkan data palsu, kalian tidak melakukan pemalsuan dokumen-dokumen pada saat proses akad kredit. Teman-teman, saya mau teman-teman semua selepas terjerat dan terlilit hutang pinjol ini, kalian bisa mawas diri, kalian bisa introspeksi diri, segera kalian hijrah dan keluar dari dunia pinjaman online. Ingat teman-teman, tidak ada kenyamanan, tidak akan pernah mendapatkan kedamaian ketika Anda masih ada dalam lingkaran hutang pinjol ini, lingkaran setan, lingkaran yang dilaknat oleh Allah. Segera hijrah, kalian segera tinggalkan dunia pinjol ini. Bila kalian mempunyai dana untuk melangsungkan atau melakukan pembayaran, silakan Anda bayar ya. Jangan lagi bertanya, Pak, hukumnya apa secara hukum Islam? Saya tidak akan menjawab, karena saya bicara dalam ranah hukum, baik pidana maupun perdata yang akan saya kupas di dalam video-video saya. Saya tidak berkompeten untuk mengupas tentang permasalahan atau menjawab secara sudut pandang hukum Islam. Karena apapun, di agama Islam khususnya, hutang itu tetap wajib dibayar. Dan itu semua saya serahkan ke kalian. Saya selalu berbicara bahwa bila kalian memiliki dana, silakan kalian bayar. Walaupun hanya pokoknya saja. Tapi kalian bisa negosiasi langsung ke kantor perwakilan dari aplikasi pinjol ini di kota-kota Anda. Itu pasti kalau pinjol legal, itu pasti ada perwakilannya. Perwakilan baik itu dari collection-nya, dari marketingnya, sales marketingnya, dan lain sebagainya. Pasti ada ya. Atau Anda bisa searching di Google, atau bisa Anda menanyakan ke customer service-nya. Tapi kalau pinjol ilegal, Anda sudah tahu kan harus diapakan? Karena mereka secara legalitas saja, mereka tidak punya, badan hukum mereka tidak ada, dan mereka sudah diincar oleh pemerintah untuk dibubarkan. Jadi makanya yang sudah terjerat dengan hutang pinjol ilegal, nggak usah dibayar sekalian, sekaligus Anda memberangus dan menghapuskan pinjol ilegal ini. Karena ketika Anda men-stop membayar pinjol ilegal, berarti Anda turut mensukseskan program pemerintah untuk menghajar, menghapus, dan merobohkan pinjol-pinjol ilegal. Digagal bayar saja pinjol ilegal, nggak usah dibayar. Toh, mereka melaksanakan operasinya juga dengan cara curang, dengan bunga yang cukup tinggi menjerat leher, bahkan suku bunganya melebihi dari 100%, 200%, bahkan bisa nyampe 400%. Dan itu banyak korban yang terjerat, akhirnya mereka tidak bisa melakukan pembayaran dengan cara gali lubang tutup lubang untuk menyelesaikan hutang-hutang pinjol ilegal mereka. Segera hijrah teman-teman, tidak ada lagi
waktu dan cukup waktu untuk kalian segera menyelesaikan hutang pinjol ini. Kalian hidup kembali normal seperti sedia kala ketika kalian belum mengenal dunia pinjol. Ingat, tidak ada sesuatu pun urusan dengan pinjol akan baik-baik saja. Yang ada, Anda akan hancur sehancur-hancurnya. Banyak sudah korban. Di grup yang saya dirikan, baik Facebook yang saat ini sudah mencapai hampir 1.100 member, yaitu grup Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia, banyak sekali curhat, sharing setiap hari mengenai dunia perpinjolan. Ya, kalian bisa gabung. Ya, kalian bisa gabung di Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia di Facebook, di grup Facebook yang insya Allah grup Facebook ini satu-satunya yang saya nyatakan, saya deklarasikan satu-satunya grup Facebook mengenai dunia pinjol yang bebas iklan pinjol, yang bebas DC, yang bebas penyusup, yang bebas joki, dan bebas sebebas-bebasnya. Artinya ketika kedapatan di grup ini ada salah seorang member yang mempromosikan iklan pinjol, itu pasti langsung di-kick, langsung ditendang. Makanya ini grup murni sharing, orang-orang yang sudah tobat, sudah ingin tobat, dan sudah tidak mau lagi main di dunia pinjol. Silahkan Anda gabung di grup Facebook Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia ini. Insya Allah, ya, kalian di sini tercerahkan, dan kalian di sini benar-benar hijrahnya tidak lagi menengok dunia pinjol. Yuk, tadi seperti saya himbau, kita hijrah, kita tutup rapat-rapat keinginan kita untuk melakukan dunia pinjol. Pinjol tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pinjol selalu membuat masalah Anda makin datang bertubi-tubi. Ingat teman-teman semua, segera hapus dari handphone Anda aplikasi pinjol ini. Jangan pernah lagi tertarik. Ingat, bahaya pinjol ini semakin mengancam. Setiap kalian buka YouTube, setiap kalian membuka akses YouTube, kalian akan selalu melihat iklan-iklan pinjol bertebaran di mana-mana. Nauzubillah min dzalik. Penawarannya begitu terbuka. Yuk, segera tutup mata dengan pinjol. Insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Insya Allah jalan keluar dari dunia pinjol ini ketika kita sudah istiqomah, ketika kita sudah berniat untuk meninggalkan jauh-jauh pinjaman online ini. Allah akan memberikan jalan terang, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik, Allah akan memberikan rezeki yang terbaik buat kalian semua. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada, dan para penonton setia saya yang luar biasa militan sekali ya, menanti-nanti setiap video saya yang terbaru. Insya Allah tercerahkan, karena saya membuat video ini benar-benar free, benar-benar cuma-cuma membagikan setiap ilmu saya agar kalian semua dibukakan matanya. Baik dibukakan secara pengetahuan, baik pengetahuan hukumnya, baik pengetahuan tentang pinjol itu sendiri. Insya Allah ya, setiap video saya ini membawa berkah buat kalian semua dan membuka mata hati kalian semua tentang bahaya pinjol seperti ini. Terima kasih teman-teman semua, sahabat saya dimanapun berada. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kalian Allah terima. Terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.